Murong Yu mencibir berulang kali dalam hatinya, matanya melintas di atas mereka, dan akhirnya jatuh pada wajah seseorang. Segera, mata Murong Yu meledak dengan cahaya redup. Zhao Ziqing. Zhao Ziqing, yang memenangkan salju putih, berdiri di tengah kerumunan, seperti peri 9 hari di atas, dia sangat cantik dan mulia, sangat diperlukan. Hanya saja lalat di sekitarnya agak mengganggu. Surga 3 bawaan. Ketika dia melihat pandangan pertama Zhao Ziqing, mata Murong Yu bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Selain berpikir bahwa Zhao Ziqing semakin cantik, kekuatannya juga mengejutkan Murong Yu. 16 tahun, alam surga 3 bawaan. Kekuatan semacam ini, bahkan di dinasti Xia besar, mungkin termasuk yang terbaik. Tubuh peri. Dalam benak Murong Yu, suara terkejut Hetu tiba-tiba muncul. Tubuh peri. Apa tubuh peri? Ini adalah pertama kalinya Murong Yu melihat Hetu terkejut, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Gadis kecil itu adalah tubuh peri, dan tubuh peri itu sama dengan tubuh kacaumu, yang langka di dunia. Meskipun tidak sebagus tubuh surgawi kacaumu, itu juga salah satu tubuh paling maju. Hetu menjelaskan. Mata Murong Yu bersinar terang. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Ziqing juga merupakan tubuh yang langka. Meskipun tidak sebagus tubuh surgawi kacau miliknya, pada kenyataannya, tidak ada tubuh di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan tubuh surgawi kacau. Bagaimanapun, tubuh surgawi kacau adalah tubuh tertinggi dari semuanya. Sangat disayangkan bahwa latihan yang dia latih benar-benar sampah. Jika ada latihan yang bagus, prestasi gadis itu tidak akan terbatas. Hetu menghela nafas. Kali ini, di dunia sekuler tempat dia tinggal, dia tidak hanya bertemu dengan Murong Yu, tubuh surgawi kacau, tetapi juga menemukan instruksi tubuh peri langka yang sama. Meskipun dia telah bersama Dewa Perang Zhao Yun begitu lama, dia tidak memiliki pengetahuan dan pengetahuan. Saya telah melihat beberapa tubuh khusus. Melihat ke arah Murong Yu yang tidak jauh dari sana, mata Zhao Ziqing yang indah tampak bersemangat, dan sedikit kemegahan melintas di matanya. Selama ini, sikap Zhao Ziqing terhadap Murong Yu, atau perasaannya, tidak pernah berubah karena Murong Yu adalah orang yang sia-sia. Namun, bahkan ketika dia tahu bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia kultivasi dan menjadi anggota dunia kultivasi, dia bahkan ingin meminta ramuan untuk Murong Yu, sehingga Murong Yu dapat mengubah fisiknya dan juga dapat berkultivasi. 3 bulan yang lalu, dia mendengar bahwa Murong Yu juga telah menjadi seorang pejuang. Dan kekuatannya cukup bagus. Namun, karena alasan tertentu, mereka tidak dapat bertemu satu sama lain. Sekarang, ketika dia melihat Murong Yu dan merasa bahwa Murong Yu tidak lemah, Zhao Ziqing pun senang. Selama ini, Zhao Ziqing selalu memperlakukan orang lain tanpa sepatah kata pun, dingin dan beku, seperti wanita cantik yang dingin. Bahkan tuan muda kota Anyi mengelilinginya. Banyak talenta muda dari keluarga Yan dan keluarga Su mengelilingi Zhao Ziqing seperti lalat sepanjang jalan. Dalam upaya untuk memenangkan hati Zhao Ziqing. Hanya saja Zhao Ziqing hanya memiliki Murong Yu di dalam hatinya, dan tidak pernah memikirkan orang-orang ini. Aku bahkan tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Baru sekarang, ketika dia melihat Murong Yu, orang-orang itu melihat ekspresi Zhao Ziqing berubah. Seketika, wajah orang-orang ini menjadi sangat jelek. Oh, bukankah itu sampah keluarga Murong? Mengapa kamu datang ke Gunung Zixia? Apakah kamu ingin berkultivasi keabadian tahun-tahun ini? Seorang murid muda dari keluarga Yan, bernama Yan Ping, menatap Murong Yu dengan senyum meremehkan. Sampah ya sampah. Datang ke sini saja sudah memalukan, masih berpikir untuk membudidayakan makhluk abadi. Kalau aku sudah bunuh diri sejak lama, kata Su Guang sambil mencibir. Mendengar kata-kata pahit dari para jenius dari kedua keluarga bangsawan ini, Murong Yu tidak punya pikiran apa-apa, dan mata Zhao Ziqing sudah menunjukkan rasa jijik. Hanya saja dia telah menyembunyikannya dengan baik, tetapi belum ditemukan oleh keluarga Su dan keluarga Yan. Setelah Su Guang dan Yan Ping selesai berbicara, mereka menatap Zhao Ziqing, dan kemudian mereka tampak mempesona. Tetapi saya tidak tahu bahwa Zhao Ziqing membenci mereka sampai ekstrim. Meskipun kamu tidak bisa membudidayakan makhluk abadi, tidak apa-apa untuk merasakannya, atau kamu akan hidup hampir sepanjang hidupmu tanpa mengetahui apa yang terjadi di dunia keabadian, seperti orang desa,
Haha, anak muda lain dari keluarga Su berkata sambil tertawa. Melihat penghinaan terhadap Murong Yu oleh generasi muda keluarganya, para kepala keluarga Su dan Yan tidak menghentikannya. Sebaliknya, ada senyum di wajahnya. Di sisi lain, Murong Yu tidak pernah melihat orang-orang ini dari awal hingga akhir, dan dia sepertinya tidak mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan itu. Matanya hanya menatap Zhao Ziqing, penuh kelembutan. Sama seperti Murong Yu yang tidak peduli, orang-orang di keluarga Murong memiliki ekspresi aneh. Mungkin yang lain merasa bahwa Murong Yu masih sia-sia, bahkan Murong Hao dan yang lainnya merasa bahwa Murong Yu tidak lebih dari itu. Namun kekalahan Murong Hao olehnya sudah pasti. Su Guang, Yan Ping tidak sekuat Murong Hao. Mereka mengatakan bahwa Murong Yu adalah sia-sia, bukankah mereka lebih boros? Lebih baik memberi pelajaran kepada bajingan-bajingan ini. Ide ini muncul di hati beberapa anak Murong. Karena itu, mereka hanya saling memandang dengan wajah aneh. Melihat Zhao Ziqing, dia menatap Murong Yu dengan mata yang cemerlang, dan Murong Yu menatap Zhao Ziqing dengan saksama. Lalat-lalat yang mengelilingi Zhao Ziqing tidak senang. Katak pemalas juga ingin makan daging angsa. Dia tidak pulang dan melihat ke cermin untuk melihat seperti apa burung itu. Seorang murid dari keluarga Yan berkata dengan nada meremehkan. Murong yang menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan sedikit cahaya dingin. Aus.com. Melihat bahwa dua pemimpin klan lainnya tidak mengganggu keluarganya, dia terus-menerus mencibir dalam hatinya. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Murong Yu menatap Zhao Ziqing dengan lembut dan berkata dengan lembut ketika dia berjalan ke sisi Zhao Ziqing dan menghirup aroma menyegarkan dari tubuh Zhao Ziqing. Zhao Ziqing tersenyum tipis, pada saat ini, seperti 100 bunga yang bersaing untuk mendapatkan keindahan. Senyum yang sangat indah mekar dalam sekejap, dan langit dan bumi memudar. Bahkan gunung Zixia yang sangat indah pun dikalahkan oleh senyum Zhao Ziqing. Melihat senyum Zhao Ziqing yang sangat indah, bahkan Murong Yu pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Anak-anak muda dari keluarga lain di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi datar, dan beberapa bahkan membuka mulut dan mengeluarkan air liur, seperti saudara babi. Bahkan jika itu adalah ahli tingkat patriark seperti Murong Yang, dia sedikit terkejut. Bukannya mereka belum pernah melihat wanita cantik, atau mereka tidak memiliki konsentrasi. Namun saat ini, senyum Zhao Ziqing memang sangat indah. Melihat penampilan orang-orang di sekitarnya, Murong Yu mendengus dingin di dalam hatinya. Su Guang terbangun dengan kilatan dingin di matanya. Dia berkedip dan berdiri di depan Zhao Ziqing, menatap Murong Yu dengan jijik, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mendekati peri Zhao, jangan mencemari kemuliaan peri dengan kerendahan hatimu. Murong Yu mengerutkan kening, meskipun dia adalah patung tanah liat, dia sedikit marah, belum lagi bahwa Murong Yu bukanlah patung tanah liat. Alasan mengapa dia tidak peduli tentang itu sebelumnya adalah karena dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu peduli dengan seekor anjing? Hanya saja menghadapi seekor anjing yang menghalangi jalan dan terus-menerus menggonggong, tidak ada seorang pun yang akan memiliki wajah yang baik. Gulung, Murong Yu hanya melirik Su Guang dengan samar, dan mengeluarkan suara dingin. Su Guang terkejut, tetapi dengan cepat bereaksi. Tiba-tiba, dia menatap Murong Yu dengan niat membunuh, dan berkata dengan kejam, kamu mencari kematian. Sambil berbicara, Su Guang menendang perut bagian bawah Murong Yu. Ada suara retakan yang kuat, dan kekosongan di atas kepala Su Guang samar-samar menampakkan hantu naga. Benar-benar menendang Murong Yu dengan seluruh kekuatannya. Jika Murong Yu ditendang olehnya 3 bulan lalu, organ dalamnya pasti akan retak dan mati. Orang bisa membayangkan betapa kejamnya Su Guang. Niat membunuh yang ganas melintas di kedalaman mata Murong Yu, dan dia mundur selangkah, menghindari serangan Su Guang dengan selisih tipis. Su Guang enggan dan tak kenal ampun. Dia melangkah maju lagi. Sebuah bayangan 90 naga muncul di atas kepalanya, dan tinjunya yang besar menghantam kepala Murong Yu seperti gunung. 9 hari setelah hari itu, bahkan jika dia adalah penguasa 9 surga setelah lusa, dia dipukul dengan tinju di kepalanya, dan dia mungkin akan meledakkan otaknya sampai mati. Sungguh orang yang kejam. Sentuhan niat membunuh melintas di antara alis Murong Yu. Kali ini dia tidak mundur lagi, tetapi langsung meninju. Klik.
Dua tinju besar saling bertabrakan dengan cepat, dan suara tulang patah yang tajam keluar, tetapi dia melihat seluruh tinju Su Guang di tangan kanannya, tetapi seluruh lengannya langsung diledakkan berkeping-keping oleh Murong Yu. Itu jatuh dengan lembut. Tubuh fisik Murong Yu sudah sangat kuat, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Su Guang, jadi dia berdiri dan jatuh dengan satu pukulan. Apa? Murong Yu memukul dada Su Guang dengan pukulan, menghancurkan tulang dadanya tak terhitung jumlahnya. Dan Su Guang bahkan menjerit keras, memuntahkan darah, dan langsung pingsan. Kamu ingin mati? Melihat Su Guang pingsan, dia jatuh ke tanah di kejauhan untuk hidup dan mati. Su Bo, yang juga anak dari keluarga Su, mengeluarkan geraman rendah, melangkah maju, dan menghantam Murong Yu dengan pukulan. Ledakan, hantu kuilong merah menyala muncul di atas kepalanya, dan pada saat yang sama kekuatan besar dan mengerikan yang dapat merobek langit dan bumi meledak dari tinjunya. Dia merobek udara, membuat ledakan sonik yang mengerikan, dan meledakkan kepala Murong Yu dengan cepat dan keras. Master Alam Surga satu bawaan. Satu tembakan dengan kekuatan penuh, ingin membunuh Murong Yu. Dalam hal ini, kepala keluarga Su tidak berhenti, tetapi hanya melihatnya dengan dingin. Bagaimanapun, bahkan Su Guang yang dilukai oleh Murong Yu bukanlah tokoh penting dalam keluarga Su. Selain itu, meskipun mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik di tiga dunia, mereka bertarung secara terbuka dan diam-diam. Mereka hanya menutup mata terhadap pertarungan antara keturunan keluarga ini. Sebenarnya, pertikaian antara generasi muda seperti ini bukan hanya ujian kekuatan generasi muda ini. Begitu mereka menang, mereka memiliki wajah yang relatif terbuka sebagai patriark. Jika mereka kalah, wajah mereka secara alami tidak akan terlihat bagus. Oleh karena itu, kepala keluarga Su tidak mencegah Su Bo untuk mengambil tindakan. Bunuh sampah ini. Pada saat ini, beberapa anak lain dari keluarga Su berlari untuk melihat Su Guang dan mendapati bahwa Su Guang terluka parah. Tiba-tiba mereka semua marah, semua menatap Murong Yu dengan aura pembunuh, berteriak keras. Su Guang hampir dihapuskan olehnya. Su Bo membunuhnya dan membalas Su Guang. Bajingan ini terlalu sombong, berani menyakiti Su Guang. Su Bo, bunuh dia untukku, beritahu dia bahwa bajingan itu sampah. Semua orang di keluarga Su terus meraung, tetapi mereka masih menganggap Murong Yu sebagai sampah. Mengenai hal ini, beberapa anggota keluarga Yan berteriak dengan keras. Namun, orang-orang di rumah Murong telah mencibir. Orang-orang ini masih tidak mengerti Murong Yu. Orang ini adalah seseorang yang bahkan telah membunuh seorang master bawaan, dan metodenya sangat brutal. Bagaimana mungkin Su Bo, yang bawaan dan kuat, menjadi lawan Murong Yu? Murong Yu, bunuh bajingan-bajingan dari keluarga Su ini. Tiba-tiba, seorang anak dari keluarga Murong menggeram. Tetapi itu adalah seorang pemuda bernama Murong King. Mendengar perkataan Murong King, semua orang tercengang. Kemudian orang-orang dari keluarga Su bereaksi. Idiot, keluarga Murongmu melakukan semua sampah. Seorang bajingan biasa sebenarnya adalah lawan Su Bo, kata seorang keluarga Su sambil mencibir. Yaitu, Murong Yu selalu menjadi sampah. Seorang murid dari keluarga Yan juga berkata sambil mencibir. Sampah, hampir terbunuh oleh sampah, keluarga Su-mu tidak sebagus sampah, kata Murong King sambil mencibir. Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan kemudian cepat. Meskipun aku telah mengatakan banyak hal, semuanya terjadi dalam waktu singkat. Pada saat ini, serangan Su Bo meledak ke arah Murong Yu. Gulingkan, cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan dengan teriakan pelan, dia mengubah tinjunya menjadi cakar dan meraih tinju Su Bo. Kemudian kekuatan teror meledak seperti semburan air. Klik, Murong Yu menggaruk dengan lembut, dan tulang telapak tangan Su Bo retak. Pada saat yang sama, Murong Yu menendang lebih keras lagi. Dengan ledakan, Murong Yu menendang perut Su Bo dan menendangnya keluar saat dia bereaksi. Tendang Su Bo dengan mudah. Selain itu, kekuatan naga tidak digunakan. Perlu dicatat bahwa Su Bo bukanlah seniman bela diri yang diperoleh, tetapi seorang ahli bawaan dan surgawi. Melihat pemandangan ini, kepala klan manusia keluarga Su tampak muram, sementara anak-anak keluarga Su langsung menutup mulut mereka, semua menatap Murong Yu dengan mata yang luar biasa. Yandong dan Su Qian saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing.
Lebih dari 3 bulan yang lalu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Murong Yu hampir dipukuli sampai mati oleh Murong Yan dari lapisan ke-6 hari yang diperoleh tanpa perlawanan. Namun, hanya setelah 3 bulan, ia dapat dengan mudah mengalahkan master bawaan, dan bahkan membunuh master bawaan. Hal ini mengejutkan mereka. Mata kepala keluarga Su berkedip, menatap Murong Yu, kilatan niat membunuh melintas dalam di matanya. Orang-orang di pihak keluarga Yan juga terdiam, terutama kepala keluarga mereka juga menatap Murong Yu dengan heran. Satu-satunya orang yang hadir di keluarga Murong tersenyum. Murong Yu mengalahkan Subo satu demi satu, yang membuat mereka sangat senang. Bagaimanapun, mereka semua dari generasi yang sama, dan kekuatan mereka tidak sebaik Subo dan yang lainnya, tetapi mereka cukup marah. Melihat kepala klan Su yang muram, Murong yang sudah tertawa. Ketiga rubah tua ini biasanya bertarung secara terbuka dan diam-diam, tetapi mereka selalu menang atau kalah. Sekarang Murong Yu telah mencoba mengajari Subo II. Hati Murong yang diam-diam menjadi segar kembali. Baiklah, konferensi kultivasi abadi akan segera dimulai, jadi jangan bertengkar. Jika Anda melewatkan konferensi kultivasi abadi ini, Anda harus menunggu sampai 3 tahun kemudian. Tiba-tiba Murong yang berkata dengan acuh tak acuh. Di permukaan, dia meredakan suasana yang memalukan. Sebenarnya, itu mencegah keluarga Su untuk terus menantang Murong Yu. Bagaimanapun, meskipun Murong Yu kuat, dia tidak tahan menghadapi tantangan dari keluarga Su satu demi satu. Jika ada yang pendek dan panjang, akan lebih baik jika melewatkan konferensi kultivasi. Baiklah, mari kita lanjutkan. Kepala keluarga Su mendengus dingin, melangkah maju dan berjalan mendekat. Orang-orang dari keluarga Su membantu Su Guang dan Subo berdiri masing-masing, dan menatap tajam ke arah Murong Yu dengan ganas dan penuh pembunuhan, tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa, dan mengikuti keluarga Su. Pada akhirnya, Murong Yu dan Zhao Ziqing secara alami jatuh. Kakak Murong, saya sangat senang melihat Anda juga bisa berlatih. Di sisi Murong Yu, Zhao Ziqing bukan lagi si cantik kecil yang dingin seperti es selama 10.000 tahun, tetapi telah menjadi adik perempuan di sebelah, mengembangkan senyum paling cemerlang, membuat bunga-bunga tampak suram. Murong Yu. Hanya di depan Murong Yu, dia bisa mengembangkan sisi aslinya. Murong Yu menatap Zhao Ziqing dan tersenyum, bukankah begitu? Melihatmu akan menjadi seorang kultivator, tentu saja aku juga akan menjadi seorang kultivator, kalau tidak aku tidak akan bisa bersamamu di masa depan. Aus.com. Zhao Ziqing hanya tersenyum, aku tahu bahwa saudara Murong, kamu bukanlah seorang yang sia-sia, aku selalu percaya. Bahkan jika kamu masih tidak bisa berlatih, setelah aku memasuki sekolah kultivasi, aku pasti akan meminta ramuan untuk mengubah fisikmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Orang biasa hanya memiliki rentang hidup 100 tahun, tetapi kultivator abadi memiliki rentang hidup yang sangat panjang, berkultivasi sampai tingkat tertentu masih dapat hidup selamanya dan menjalani kehidupan yang sama dengan dunia. Bahkan sebagai seorang kultivator, retret acak bisa berlangsung selama puluhan atau ratusan tahun adalah hal yang wajar. Dengan cara ini, retret adalah seluruh kehidupan manusia biasa. Jika Murong Yu tidak bisa menjadi seorang kultivator abadi dan masih menjadi manusia biasa, bahkan jika Zhao Ziqing tidak mengubah hatinya, mereka tidak akan bisa tetap bersama. Murong Yu terkejut, dan kemudian hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak terbatas. Aku melihatnya meraih tangan Zhao Ziqing yang lemah dan tak bertulang, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Ziqing, kamu begitu menyayangiku, bagaimana aku bisa membalasmu? Wajah Zhao Ziqing memerah, dan hatinya seperti rusa. Saudara Murong, aku tidak membutuhkanmu untuk membalas, kamu tahu apa yang aku inginkan. Sambil berbicara, Zhao Ziqing melepaskan diri dari tangan Murong Yu, dan kemudian berjalan ke depan dengan cepat seolah-olah ingin melarikan diri. Melihat punggung Zhao Ziqing yang anggun, wajah Murong Yu juga menunjukkan senyuman, Ziqing, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Di kedalaman Gunung Zixia, terdapat sebuah ngarai yang indah. Ngarai itu sangat besar, kira-kira seukuran ratusan mil. Di ujung ngarai, terdapat dataran yang sangat luas. Dan disinilah alamat tempat diselenggarakannya konferensi kultivasi. Ketika Murong Yu dan rombongannya datang ke sini,
mereka menemukan bahwa seluruh ngarai yang sangat besar itu penuh dengan kepala manusia. Sepintas, kepala manusia itu seperti lautan, dan jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Konferensi kultivasi diadakan setiap 3 tahun, dan setiap konferensi kultivasi diadakan di tempat yang tetap di dalam 10 kerajaan teratas di dunia Tiongkok. Seolah-olah dinasti Xia besar diadakan di Gunung Zixia. Selain dinasti Xia besar, mereka yang berpegang teguh pada dinasti Xia besar, atau negara-negara di sekitar dinasti Xia besar, selama ada kekuatan tertentu dari keluarga tersebut akan membawa generasi muda dari keluarga tersebut untuk berpartisipasi dalam Kongres Abadi. Selain 10 kerajaan, ada ribuan negara di dunia Tiongkok, dan berbagai keluarga bermunculan tanpa henti. Oleh karena itu, ada banyak peserta dalam setiap konferensi Siuxian. Di bagian terdekat dari dataran, keluarga Murong dan orang-orang lainnya berdiri di tanah kosong yang luas. Selain itu, keluarga Yan, keluarga Su dan keluarga-keluarga lainnya juga sama. Keluarga-keluarga ini kuat, dan di dunia sekuler, mereka jauh lebih menyendiri daripada keluarga-keluarga lainnya. Kecuali mereka, keluarga-keluarga lainnya hanya bisa berkerumun bersama. Wah, tiba-tiba, kerumunan itu tiba-tiba menjadi gelisah, mereka semua melihat ke belakang dengan wajah terkejut. Kerumunan itu mundur seperti air pasang, dan kemudian kedua sosok itu berjalan perlahan, dan mata kerumunan itu tertuju pada kedua orang itu dalam sekejap. Satu pria dan satu wanita, pria-pria itu cantik, tetapi wanita-wanita itu menakjubkan. Bukannya mata semua orang tertuju pada mereka, lebih baik dikatakan bahwa mata mereka semua tertuju pada kecantikan yang memukau itu. Dewi, betapa cantiknya peri. Apakah orang-orang ini adalah pembudidaya abadi? Hanya mereka yang bisa begitu segar dan cantik. Aliran peri mana ini? Aku harus bergabung dengan aliran itu. Bodoh, peri ini hanyalah alam bawaan. Itu pasti bukan pembudidaya itu. Para pembudidaya itu belum muncul. Ini lebih baik, aku punya kesempatan. Semua orang berlomba untuk mencoba. Hanya, siapa pria di sebelah peri? Dia tampak seperti wajah putih kecil, yang benar-benar menyebalkan. Itu jelas wajah putih kecil. Kerumunan terus-menerus membicarakan pria dan wanita ini. Dan pria dan wanita ini adalah Murong Yu dan Zhao Ziqing. Melihat Zhao Ziqing yang tertawa dan berbicara dengan Murong Yu, Yan Ping marah. Mereka semua bertanya-tanya mengapa Zhao Ziqing dan Murong Yu begitu dekat dengan sampah ini. Ingin mencari kesalahan Murong Yu, kan? Awalnya, Murong Yu dianggap sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi tidak ada yang berani mati lagi. Hanya saja, mereka tidak berani mengganggu Murong Yu, dan itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Seorang pemuda berusia 20-an, dengan senyum yang menurutnya tampan, berjalan ke arah Murong Yu dan berdiri di depan mereka. Halo, peri ini. Saya putra keluarga Wang dari dinasti Daxia, bernama Wang Feisong. Saya tidak tahu apakah saya merasa terhormat mengenal Anda, peri. Wang Feisong tersenyum dan menatap Zhao Ziqing, dengan tatapan cabul melintas di matanya, tetapi dia terus memperhatikan Murong Yu, yang berada di sampingnya, berutang padanya. Gulingkan. Murong Yu melangkah maju, kilatan cahaya dingin melintas di matanya, dan mengeluarkan suara rendah. Wang Feisong terkejut, dan kemudian sinar niat membunuh melintas di matanya. Nak, siapa kamu? Biarkan aku bersenang-senang. Sambil berbicara, Wang Feisong menamparkan wajah Murong Yu dan menariknya menjauh. Wajah Zhao Ziqing dingin, dan ketika serangan itu akan terjadi, Murong Yu sudah menamparnya. Terputus. Setelah rambutnya muncul lebih dulu, Murong Yu menamparkan wajah Wang Feisong dengan keras, kekuatan besar meledak, dan Wang Feisong langsung pergi. Setelah suara keras, Wang Feisong jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Langsung pusing setelah jatuh. Namun, dia segera bangkit dan menatap Murong Yu dengan ekspresi pahit di wajahnya. Pada saat yang sama, dia bergegas mendekat, membunuh. Anak muda, beraninya kau memukulku, kau mencari kematian. Saat berbicara, Wang Feisong telah berubah menjadi hantu dan bergegas menuju Murong Yu. Selama proses ini, Wang Feisong meningkatkan kekuatannya, dan hantu kuilong hitam mekar di atas kepalanya. Dia bahkan mengulurkan tangannya yang besar, berubah menjadi cakar dan mencengkeram kepala Murong Yu, mencoba mematahkannya. Kekuatan kuilong. Para master yang lahir di tempat pertama juga kuat di dunia. Namun,
di depan Murong Yu, itu tidak cukup. Keluarlah dariku sejauh yang kau bisa. Murong Yu melangkah maju, mendengus, menendang perut Wang Fei Song dengan keras dan menendangnya keluar. Melihat pemandangan ini, mata Murong Hao memancarkan cahaya dingin, kekuatan Murong Yu telah meningkat lagi. Ketika dia melawan Murong Yu di atas ring, Murong Yu jelas tidak sekuat sekarang. Boom! Wang Fei Song jatuh ke tanah dengan keras, dan tidak ada suara, dan dia tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Sebagai tanggapan, Murong Yu hanya mendengus dingin, lalu meraih tangan Zhao Ziqing dan berjalan menuju kedalaman dataran. Wah, orang yang menyakiti keluarga kerajaanku, apakah kau pergi seperti ini? Sebuah suara datang dari hasil tes negatif. Pada saat yang sama, angin yang mengerikan merobek udara dan mencengkeram kepala Murong Yu dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ingin membunuh Murong Yu. Mata Murong Yu sedikit menyipit, "Tuan." Melihat wajahnya tidak berubah warna, dia melepaskan kata-kata Zhao Ziqing, dan kemudian meledakkan tepat di belakang dengan sebuah pukulan. Ledakan. Setelah suara keras itu, debu beterbangan, dan gelombang kejut yang mengerikan berpusat pada mereka, menyapu ke segala arah. Bahkan beberapa puing di tanah di bawah kakinya meledak berkeping-keping. Apa? Wang Fei Dong mengeluarkan suara tertegun, tetapi dia tidak menyangka Murong Yu dapat memblokir serangannya dengan mudah. Tetapi dia hanya terkejut, dan kemudian dia melangkah maju. Dengan tangannya yang besar menjadi cakar, dia menangkap udara dan menepuk kepala Murong Yu dengan keras. Tinju Raja Raungan Harimau. Murong Yu meraung dalam hatinya dan meninju keluar. Tiba-tiba harimau itu meraung, dan angin bertiup tiba-tiba. Gemuruh. Dengan satu pukulan, keduanya terpukul keras. Keduanya terguncang keluar. Wah, kamu pandai dalam kekuatan, tetapi aku hanya menggunakan kurang dari 30% dari kekuatanku. Bawalah sampai mati. Wang Fei Dong mencibir dan melangkah maju. Pada saat yang sama, 5 kuilong biru kental muncul dari udara tipis di atas kepalanya. Alam 3 surga bawaan. Mati. Setelah menunjukkan kekuatan naga, Wang Fei Dong menyeringai dan menghancurkan tanah dengan satu kaki, dan seluruh orang memanfaatkan kekuatan itu untuk naik ke udara, membantai Murong Yu seperti elang. Ingin membunuh Murong Yu. 3 alam surgawi bawaan, kekuatan 5 naga. Di alam ini, bisa memiliki kekuatan naga seperti itu tidak lebih dari seorang biksu biasa. Namun, Wang Fei Dong memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, dan dia dianggap jenius. Kekuatan 5 naga. Orang ini ternyata adalah master alam surgawi 3 alam surgawi bawaan. Lawannya berbahaya. Orang itu bukanlah master alam surgawi bawaan, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Aku khawatir dia benar-benar rentan. Ada banyak diskusi di antara kerumunan, tetapi mereka tidak optimis tentang Murong Yu. Bahkan Zhao Ziqing sedikit mengernyit. Bagaimanapun, kebangkitan Murong Yu terjadi dalam 3 bulan ini. Meskipun kekuatannya kuat, bagaimana dia bisa melawan para master dari 3 alam surgawi bawaan hanya dalam 3 bulan? Merasakan kekhawatiran Zhao Ziqing, Murong Yu hanya tersenyum padanya, dan kemudian menginjak Fei Yun 4 langkah, seluruh orang itu tiba-tiba naik ke udara dan berubah menjadi naga, menyerang Wang Yifei seperti hantu. Apa? Dia bisa terbang? Melihat Murong Yu melangkah di kehampaan, rasanya seperti terbang di udara. Kerumunan itu langsung terkejut. Tidak mungkin. Bahkan di alam surga ke-9, dia tidak bisa terbang. Bagaimana dia melakukannya? Terbang, bahkan biksu tingkat rendah di dunia keabadian tidak bisa terbang langsung ke udara. Di alam tingkat rendah, mereka hanya bisa terbang dengan pedang terbang dan pedang kekaisaran. Orang yang bisa terbang di udara pastilah orang yang kuat di alam pemahaman. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu meraung dalam hatinya, dan menghantam dengan tinju. Ledakan. Setelah ledakan mengerikan itu, 5 naga hitam dengan gigi terbuka dan cakar menari tiba-tiba muncul di kehampaan di atas kepala Murong Yu. Ditemani oleh tinju seperti gunung milik Murong Yu, kekuatan besar seperti semburan air keluar dari tinjunya, merobek udara, dan membombardir Wang Fei Dong. Ledakan. Setelah suara keras itu, tampaknya kehampaan itu hancur oleh mereka, dan langit tampak terguncang olehnya. Bumi bergetar, dan para prajurit di dekatnya langsung terguncang kembali oleh gelombang kejut yang mengerikan itu.
Murong Yu dan Wang Yifei mendengus, dan mereka berdua terdorong mundur. Bagaimana mungkin? Alam tingkat pertama bawaan, kekuatan naga Wu Kui. Setelah melihat alam dan kekuatan naga Murong Yu, tidak hanya Wang Fei Dong yang terkejut, bahkan banyak master di dekatnya pun terkejut. Siapa orang ini? Dia memiliki kekuatan seperti itu terhadap langit. Di antara kerumunan, banyak orang terkejut. Penting untuk diketahui bahwa langit yang berat bawaan paling banter adalah kekuatan Kuilong. Namun, kekuatan naga Murong Yu 5 kali lebih kuat dari rata-rata orang dengan sifat kelas 1. Aus.com 5 kali. Bagaimana jika dia tiba di surga 3 bawaan? Berapa banyak kekuatan naga yang akan ada? Dari kejauhan, Murong Hao, yang melihat pemandangan ini, mengepalkan tinjunya, tetapi matanya menunjukkan kengerian. Dia ingat bahwa belum lama ini, Murong Yu hanya memiliki 200 naga banjir, dan dia bahkan belum mencapai alam bawaan. Hanya dalam beberapa hari, Murong Yu telah memiliki kekuatan Wu Kuilong, jauh melampaui kejeniusan pertama keluarganya sebelumnya. Aku adalah kejeniusan pertama. Dulu aku, sekarang aku, dan aku akan menjadi di masa depan. Murong Yu, segera aku akan menginjak-injakmu di bawah kakimu lagi. Murong Hao meraung dalam hatinya, wajahnya sedikit keras kepala. Murong Yu menginjak 4 langkah Fei Yun, melewati kehampaan, bergegas langsung ke arah Wang Fei Dong seperti kilat. Wang Fei Dong terkejut, tetapi wajahnya tampak jelek. Surga 3 bawaan tidak lebih dari itu. Murong Yu mencibir, meraih secara virtual dengan tangannya yang besar, meledakkan udara yang tak terhitung jumlahnya, dan meraih langsung ke Wang Yifei. Hahaha, tapi itu saja. Nak, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati dari 3 langit bawaan. Wang Fei Dong tertawa, menghantam tanah dengan 1 kaki, dan terbang ke udara untuk menyerang Murong Yu. Cakar naga yang menyayat hati. Murong Yu mengeluarkan geraman rendah di dalam hatinya, dan membunuhnya setelah melakukan prajna gong gajah naga. Dalam sekejap, kekuatannya vertikal dan horizontal, langit hancur dan bumi hancur, dan kekuatan yang mengerikan meledak, langsung membunuh matahari dan bulan. Karena 4 langkah Fei Yun, Murong Yu dapat bertahan di kehampaan untuk waktu yang singkat. Tetapi meskipun ranah Wang Yifei tinggi, dia tidak memiliki teknik yang sama. Oleh karena itu, hanya karena ini, dia telah tertinggal di belakang Murong Yu. Selain itu, meskipun keduanya berada di ranah yang sama, tubuh Murong Yu adalah benda angkasa yang kacau, dengan fisik tertinggi. Wang Fei Dong, yang dapat dibunuh oleh kekuatan tubuhnya sendiri, sangat menyedihkan. Klik, Murong Yu menghancurkan tulang dada Wang Fei Dong yang tak terhitung jumlahnya dengan 1 pukulan, dan langsung menjatuhkannya. Kemudian, Murong Yu melangkah di udara, dengan cepat meluncur, melangkah keluar, seolah-olah menghancurkan kehampaan, dan menginjak kepala Wang Fei Dong. Wang Fei Dong sangat marah, dan memukul kaki Murong Yu dengan pukulan yang berat. Ingin mengeluarkan Murong Yu Zenfei. Kuat dengan kuat, seperti langkah. Murong Yu mengeluarkan geraman rendah, dan kekuatan 5 naga mengembun langsung di kakinya. Menginjak tinju Wang Fei Dong. Klik, tinju Wang Fei Dong langsung dihancurkan. Dengan ledakan keras, Murong Yu menginjak Wang Fei Dong dan jatuh langsung ke tanah. Kekuatan besar itu menghancurkan Wang Fei Dong langsung ke tanah, menghancurkan tanah dari lubang besar berbentuk manusia. Ledakan. Ketika debu mulai mereda, Murong Yu berdiri tegak di tempat, menginjak kepala Wang Fei Dong dengan 1 kaki, dan melihat sekeliling dengan mata dingin. Dasar bodoh, poles mata anjingmu dulu saat kau ingin membela seseorang di masa depan, tidak semua orang bisa menyinggungmu. Murong Yu mendengus, menyingkirkan kakinya, dan pergi. Pertempuran, aku ingin kau mati. Tepat setelah Murong Yu pergi, Wang Fei Dong bergegas bangkit dari tanah, meraung marah. Setelah mengambil pedang portabel, dia menebas kepalanya ke arah Murong Yu, mencoba membunuhnya. Jaraknya terlalu dekat, jarak antara keduanya kurang dari 3 meter, dan itu tersedia untuk dijual. Ditambah dengan serangan diam-diam Wang Fei Dong yang disengaja, jika tidak ada kecelakaan, Murong Yu pasti akan mati. Apa? Melihat pemandangan ini, terdengar ledakan seru di antara kerumunan. Pengadilan mati. Murong yang berada jauh, selalu tersenyum dan menyaksikan Murong Yu menunjukkan kekuatannya dan memukul kepala Wang Fei Dong. Hanya saja pada saat ini,
aku melihat serangan diam-diam Wang Feidong yang tak tahu malu. Melihatnya menggeram, tubuhnya bergoyang, dia hendak menyerbu, dia tidak ingin terjadi apa-apa dengan Murong Yu. Saudara Murong, hati-hati. Zhao Ziqing tidak jauh di depan, tetapi hampir terkejut, hanya berseru. Engah. Dengan percikan darah, gerakan antara Murong Yu dan Wang Feidong tampaknya telah berhenti. Namun, darah tidak mengalir dari Murong Yu, dan kepala Murong Yu tidak terpenggal. Pedang panjang itu berjarak kurang dari setengah meter dari kepala Murong Yu, tetapi tombak panjang hitam di tangan Murong Yu telah menusuk Wang Yifei ke jantung. Boom! Tombak itu bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat meledak. Tiba-tiba, tubuh Wang Feidong langsung hancur menjadi ribuan pecahan, jatuh ke segala arah. Wang Feidong terbunuh. Melihat pemandangan ini, semua orang di kerumunan terkejut. Binatang buas, kamu mencari kematian. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari kerumunan. Kemudian, aura yang menakutkan meledak dengan ganas, mengunci Murong Yu. Sesosok berubah menjadi hantu dan bergegas menuju Murong Yu. Tuan Absolut. Pada saat ini, ekspresi Murong Yu tiba-tiba berubah. Nafas yang sangat berbahaya mengalir dari segala arah seperti aliran air yang deras. Sebelum orang itu tiba, Murong Yu merasakan napas kematian. Benar-benar tidak bisa menahannya, orang ini jelas merupakan seorang ahli di alam bawaan. Bahkan Murong Yu merasa seperti seekor semut dari napas ini. Orang ini jelas sekitar 10 kali lebih kuat dari dirinya. Paling tidak, dia adalah seorang ahli di langit ke-7. Langit bawaan 7, setidaknya memiliki kekuatan 50 kuilong. Kematian Murong Yu adalah kekuatan dari 5 naga. Begitu dia bertemu dengan kekuatan 50 naga, dia akan langsung terbunuh. Namun, wajah Murong Yu hanya sedikit berubah, tetapi dia tidak panik. Ingin membunuhnya. Jangan katakan itu hanya seorang ahli di langit ke-7, bahkan orang biasa di dunia kultivasi tidak dapat membunuhnya. Saya melihat Murong Yu memegang 100 burung ke arah tombak Phoenix secara terbalik, menatap dingin ke arah orang yang telah dimusnahkan. Ini adalah penampilan seorang pria parubaya, tetapi pada saat ini, dia membunuh, dan dia bergegas menuju Murong Yu dengan ekspresi marah. Sepertinya itu adalah anggota keluarga kerajaan. Anak muda, matilah untukku. Pria parubaya itu mengeluarkan geraman ganas, dan dia menamparkan Murong Yu dengan telapak tangan yang seolah-olah membelah langit. Bukankah orang ini adalah tetua dari keluarga Wang? Dikatakan bahwa ada seorang master super dengan alam surga 8 kali lipat bawaan. Kali ini, Murong Yu itu mungkin akan berakhir. Melihat pemandangan ini, banyak orang di kerumunan muncul pada saat yang sama. Bagaimanapun, meskipun Murong Yu kuat, dia hanya memiliki kekuatan 5 naga. Bagaimana mungkin dia adalah master alam surga ke-8 bawaan? Surga ke-8 bawaan, di dunia sekuler, sudah menjadi milik master teratas. Menghadapi aura mengerikan yang menindas lawan seperti lautan yang bergolak, Murong Yu meraih tombak Cao Huang 100 burung, dan ketika dia menggerakkan hatinya, dia akan menusuknya. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan ganas bergegas dari belakang Murong Yu, menghalangi di depan Murong Yu. Boom! Pengunjung itu baru saja memukul dengan sebuah pukulan, dan kemudian terdengar suara keras. Pada saat berikutnya, semua orang melihat bahwa tetua dari keluarga Wang yang awalnya mengancam telah diledakkan seperti kekalahan. Namun, orang yang berdiri di depan Murong Yu tetap tidak tergerak, jauh lebih kuat dari para tetua Wang. Sang Patriark, hati Murong Yu terasa longgar dan samar-samar mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ternyata itu adalah Murong yang berdiri di depan Murong Yu. Kemunculan Murong yang tidak hanya menghalangi serangan para tetua Wang, tetapi juga menyelamatkan nyawa Murong Yu, setidaknya di permukaan. Meskipun, bahkan jika Murong yang tidak bergerak, Murong Yu yakin dia tidak akan terluka. Hanya saja keberadaan Hetu Luoshu akan terungkap pada saat itu. Begitu Hetu Luoshu terbongkar, Murong Yu dalam bahaya. Bagaimanapun, Hetu Luoshu adalah buku paling hebat di dunia, belum lagi kecemburuan orang-orang di dunia kultivasi, bahkan para dewa legendaris itu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak merebutnya. Patua Wang ditinju oleh Murong Yang, dan tulang-tulangnya patah dan jatuh ke tanah di kejauhan. Namun, dibandingkan dengan para master alam surga ke-8 bawaan, luka seperti itu hanya dapat dianggap sebagai trauma kulit. Patua Wang bergegas lagi dengan marah,
menatap Murong yang dengan tatapan membunuh. Siapa kamu? Mengapa kamu usil? Orang tua Wang marah dan sedih, tetapi mereka tahu bahwa dia bukanlah lawan dari orang di depannya. Orang ini setidaknya berada di alam 9 surga. Kalau tidak, dia tidak dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Murong yang menatap keluarga Wang dan mendengus dingin, keluarga Wangmu sangat kuat, kamu benar-benar ikut campur dalam pertarungan antara para junior, kamu benar-benar menunjukkan wajah Wang. Wajah lelaki tua Wang tampak marah, tatapannya tajam ke arah Murong Yang, dan dia ingin menamparkan orang ini sampai mati. Dia membunuh Wang Feidong. Dia adalah jenius keluarga Wang kita. Jenius keluarga Wang. Dia tidak lebih dari orang yang hina dan tidak tahu malu yang menyelinap di belakangnya. Orang seperti ini juga kutukan jika dia tidak mati. Murong yang mencibir, niat membunuh melintas di matanya. Bahkan jika Murong Yu tidak membunuh Wang Feidong, dia memiliki keinginan untuk membunuh Wang Feidong. Dan jika bukan karena mengkhawatirkan keluarga Wang, dia bahkan dapat membunuh para tetua Wang dengan satu pukulan. Wajah lelaki tua Wang memerah, dan tatapannya tajam ke arah Murong Yang. Hari ini dia harus mati. Wajah Murong Yang berubah, dan niat membunuh yang mengerikan meletus darinya. Aku melihatnya dengan dingin menatap Wang yang lebih tua. Apakah kamu akan melawan keluarga Murongku? Apakah kamu percaya bahwa aku mencubit semua keluarga Wangmu sampai mati hari ini? Semangat membunuh, niat membunuh terciprat, niat membunuh tanpa batas. Merasakan niat membunuh Murong yang terang-terangan dan telanjang, hati orang tua Wang bergetar. Pada saat ini, dia akhirnya mengetahui identitas Murong Yang. Saya pikir pihak lain adalah kepala keluarga Murong, dengan cara dan kekuatannya. Jika dia terus melibatkan masalah ini, hari ini keluarga Wang akan dilenyapkan tanpa ampun oleh orang ini. Di permukaan, Murong Yang tampak seperti seorang patriark biasa. Namun, sebenarnya, orang ini adalah pria yang kejam. Sebelum dia menjadi kepala keluarga Murong, dia sudah cukup bergengsi, dia tegas dan kejam. Banyak orang atau keluarga yang memprovokasi dia telah langsung dilenyapkan olehnya. Hari ini aku akan memberi patriark Murong wajah, lupakan saja. Ucapkan selamat tinggal. Meskipun tetua Wang tidak senang, dia akhirnya yakin. Murong yang hanya mendengus dingin. Panggil. Aus.com. Pada saat ini, gelombang yang kuat dan menakutkan terbang dari langit yang jauh. Semua orang merasakannya, tetapi ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat aliran cahaya melintasi langit yang jauh. Peri itu ada di sini. Melihat pita terbang di kehampaan seperti meteor, kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah. Sekelompok orang langsung muncul di dataran tinggi terdalam di dataran itu. Itu dari Tian Yanzong. Ketika melihat selusin kultivator abadi ini, Murong yang tersenyum dan berkata kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk sedikit, matanya melirik wajah selusin orang di Tian Yanzong. Namun, ketika dia melihat seseorang, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Orang di platform tinggi itu tampaknya merasakan mata Murong Yu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Setelah melihat Murong Yu, mata orang ini menunjukkan tatapan yang sangat kesal. Menyeramkan, penuh dengan pembunuhan. Niat membunuh Shen Han tanpa penyembunyian apapun, tatapan yang sangat pahit. Murong Yu mengerutkan kening tanpa sadar saat ia bertemu dengan mata orang ini. Bagaimana dia bisa muncul dengan seseorang dari alam kultivasi? Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, saling memandang dengan acuh tak acuh, mengabaikan niat membunuh pihak lain. Orang ini adalah Murong Dan, ayah dari Murong Hao dan Murong Zi. Setelah Murong Yu menamparkan Murong Zi hingga mati hari itu, Murong Dan menghilang ke rumah Murong. Namun, Murong Yu tidak tahu bagaimana Murong Dan akan muncul dengan orang-orang dari Tian Yanzong. Mungkinkah dia sudah menjadi murid Tian Yanzong? Jika demikian, itu akan menjadi masalah besar. Murong Yu merenung dalam hatinya. Melihat situasinya, Murong Dan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang itu. Jika orang-orang ini harus melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Murong Yu mengerutkan kening, karena ia melihat Murong Dan biksu Tian Yanzong di sebelahnya membisikkan beberapa kata, dan kemudian orang-orang itu memusatkan perhatian mereka pada Murong Yu. Jika orang-orang ini mencari masalah bagi Murong Yu, maka Murong Yu tidak dapat menolak sama sekali. Bahkan Murong yang tidak dapat menghentikannya. Bagaimanapun, di ranah kultivasi,
bahkan murid terlemah di tahap pembangunan fondasi dapat dengan mudah membunuh para pejuang alam 9 surga bawaan. Para pejuang alam 9 surga bawaan tidak dapat melawan sama sekali. Secara umum, setelah melihat Murongdan, wajah Murong Hao menunjukkan sedikit kegembiraan. Kemudian dia menatap Murong Yu dengan getir. Ibu Murong Hao, Wei Suyan, adalah tetua luar Tian Yanzong. Kali ini, keluarga Murong kita mungkin memasuki Tian Yanzong. Pada saat ini, Murong yang berbisik kepada Murong Yu. Wajah Murong Yu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Murong yang tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Murong Yu, tetapi mengira bahwa Murong Yu tercengang oleh identitas Wei Suyan, jadi dia hanya tersenyum tipis, lalu menoleh untuk melihat ke panggung tinggi yang jauh. Nak, kamu pasti tidak bisa bergabung dengan Tian Yanzong ini, kalau tidak kamu pasti akan mati. Pada saat ini, suara He Tu terngiang di telinga Murong Yu. Murong Yu mengangguk, hanya karena ini. Ibu Murong Hao, Wei Suyan sebenarnya adalah tetua luar Tian Yanzong. Ini menjelaskan mengapa Murong dan akan bersama para biksu Tian Yanzong. Dengan kekuatan tetua luar, tidak menjadi masalah untuk memasukkan semua orang dari keluarga Murong ke Tian Yanzong. Namun, Murong Yu membunuh salah satu putra Wei Suyan. Baik itu Murong Hao, Murong dan atau Wei Suyan, Murong Yu tidak akan pernah dilepaskan. Di rumah Murong, mungkin mereka tidak berani melakukan apapun, tetapi begitu mereka tiba di Tian Yanzong, Murong Yu tidak akan pernah melihat matahari keesokan harinya. Terlalu mudah bagi seorang tetua pintu luar untuk membunuh seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Pada saat ini, ada aliran cahaya yang melewati kehampaan, dan serangkaian biksu dengan aura yang kuat keluar dari pedang tersebut. 10 sekte utama Tian Yanzong, Sekte Pedang Janji, Sekte Ziyan, Su Tianzong, ribuan sekte kecil muncul satu demi satu. Tak lama kemudian, panggung tinggi tersebut dipenuhi oleh para kultivator abadi. Hanya saja, selain dari 10 sekolah utama, jumlah orang dari sekolah lain lebih sedikit. Bahkan beberapa sekolah hanya memiliki satu orang yang hadir. Setelah 10 gerbang diberangkatkan, konferensi kultivasi abadi secara resmi dimulai. Menurut aturan lama, anak-anak dari keluarga besar maju lebih dulu. Pada saat ini, seorang biksu dari Tian Yanzong melangkah maju dan mendengus dingin. Bahkan saat dia berbicara, Murong Yu merasa tatapannya berhenti sejenak padanya. Justru karena inilah semakin tegas bahwa Murong Yu tidak dapat memasuki Tian Yanzong. Tian Yanzong adalah kekuatan di balik dinasti Xia besar. Pada konferensi kultivasi di Gunung Zixia, Tian Yanzong memiliki pilihan pertama. Begitu suara kultivator Tian Yanzong jatuh, beberapa murid dengan cepat berjalan ke tanah tak bertuan di depan. Pergilah, selama kualifikasi kalian lolos seleksi mereka, kalian bisa menjadi kultivator abadi. Kata Murong yang kepada Murong Yu dan yang lainnya. Murong Yu dan yang lainnya mengangguk sedikit dan berjalan maju. Ruang terbuka itu tidak terlalu luas, hanya bisa menampung sekitar 1000 orang. Ketika Murong Yu berjalan ke ruang terbuka itu hampir penuh. Ribuan dari mereka, semuanya adalah para jenius yang kuat. Pada saat ini, sebagian besar orang yang hadir merasa gembira. Bahkan Zhao Ziqing pun merasa senang. Namun, mata Murong Yu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan tertinggi tiba-tiba turun dari langit. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia berdiri di depan orang lain seolah-olah dia telah ditelanjangi, dan semua rahasianya telah terlihat dengan jelas. Pikiran ilahi. Murong Yu tahu bahwa para kultivator itulah yang mengamati diri mereka sendiri dengan pikiran ilahi. Murong Yu tetap diam, berdiri tegak di tempat. Benar saja, setelah sekejap, paksaan besar ini menghilang. Pikiran spiritual juga menghilang tanpa jejak. Kamu, dan kamu, setelah pikiran spiritual menghilang, sebuah suara terdengar di telinga Murong Yu, semua orang yang mengklik akan maju ke depanku. Benar saja, aku terpilih. Mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, wajahnya acuh tak acuh, sedangkan yang lainnya, wajah mereka ceria. Murong Yu, kau sudah mati. Murong dan menatap Murong Yu dengan senyum dingin, lalu melangkah maju dengan cepat. Orang yang disebutkan namanya sudah menjadi murid Tian Yanzong. Di mata para kultivator, orang-orang di alam bawaan ini, tidak peduli alam atau usia mereka, tidak dapat bersembunyi dari mereka.
Oleh karena itu, begitu mereka menyapu pikiran spiritual mereka, mereka mungkin tahu seperti apa bakat seseorang. Semakin muda usia dan semakin tinggi keadaannya, semakin baik bakatnya. Sedangkan untuk tubuh surgawi yang kacau seperti Murong Yu atau tubuh peri Zhao Ziqing, orang-orang ini tidak dapat menemukannya. Sekitar 30 orang disebutkan namanya. Orang-orang ini semuanya adalah jenius di antara para jenius. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka semua berjalan maju, hanya Murong Yu yang masih berdiri di antara kerumunan, tidak bergerak. Saudara Murong, ayo kita naik juga, kata Zhao Ziqing, sambil memegang tangan Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kamu naik duluan, Tian Yanzong, itu bukan sekolah yang ingin aku masuki. Aku tidak akan bergabung dengan Tian Yanzong. Tapi, kamu menyinggung mereka seperti ini. Zhao Ziqing berkata dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tidak apa-apa, mereka tidak berani melakukan apapun padaku, kamu naik duluan, jangan lewatkan kesempatan ini. Murong Yu tersenyum. Zhao Ziqing mengangguk. Meskipun dia sedikit khawatir, dia akhirnya berjalan maju. Karena dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini, tetapi juga karena dia percaya pada Murong Yu. Tubuh peri. Begitu Murong Yu keluar dari antrian, seorang biksu wanita di platform tinggi tiba-tiba memancarkan cahaya redup di matanya, dan mulutnya berseru. Ada apa denganmu? Apa kau belum datang? Pemuda yang disebutkan tadi menatap tajam ke arah Murong Yu, dan niat membunuh Shen Han terpancar dari matanya. Murong Yu mencibir dalam hatinya, saling memandang dengan dingin, lalu berkata, maaf, aku tidak ingin bergabung dengan Tian Yanzong. Maaf, aku tidak ingin bergabung dengan Tian Yanzong. Ketika Murong Yu mengatakan ini, seluruh ngarai, yang awalnya tampak berisik, langsung menjadi sunyi. Saat berikutnya, satu persatu menatap Murong Yu dengan mata yang tidak percaya. Apakah anak ini gila? Tian Yanzong adalah salah satu dari 10 sekte besar di alam kultivasi, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika semua orang mematahkan kepalanya, dia tidak bisa masuk, dia sebenarnya mengatakan dia tidak ingin bergabung dengan Tian Yanzong. Dalam sekejap, ide ini muncul di hati para prajurit yang hadir. Di antara semua orang yang hadir, hanya orang yang terlibat, Murong Yu, yang tetap diam di dalam hatinya. Murong Yu, apa yang kau lakukan? Murong yang terkejut terlebih dahulu, lalu mengeluarkan geraman rendah. Selain itu, Zhao Ziqing juga menatap Murong Yu dengan heran. Murong Yu menatap Murong yang sambil menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu melanjutkan, aku tidak ingin bergabung dengan Tian Yanzong. Wah, apakah kau sedang menghibur Tian Yanzong kami? Murid Tian Yanzong itu menatap Murong Yu dengan tatapan membunuh, penuh pembunuhan, dan tekanan yang tak ada habisnya datang darinya, seperti lautan badai. Mendesak ke arah Murong Yu. Tian Yanzong, salah satu dari 10 sekte besar di dunia kultivasi. Aku hanya seorang pendekar kecil, bagaimana mungkin aku menghiburmu? Aku sudah berkata 2 kali, aku tidak ingin bergabung dengan Tian Yanzong, sesederhana itu. Murong Yu mencibir dalam hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, jika dia bergabung dengan Tian Yanzong, dia pasti akan mati. Terlebih lagi, dia telah menyinggung para murid Tian Yanzong ini sebelumnya, dan dia tidak takut untuk terus menyinggung. Murid muda Tian Yanzong itu mendengus dingin, dan pada saat yang sama, tekanan tak terlihat langsung memengaruhi Murong Yu. Murong Yu mengerang seolah-olah dia dipukul dengan keras, dan mundur beberapa langkah. Pada saat ini, para prajurit di dekatnya menemukan bahwa darah sudah meluap dari sudut mulutnya. Aus.com sudah terluka. Murong Yu membunuh Wang Feidong dengan mudah sebelumnya, dan kekuatannya masih kuat. Namun, di depan kultivator ini, dia rentan. Dengan hanya mendengus dingin, dia terkejut. Anak ini memiliki pikiran yang jahat, dan hampir menghancurkan meridianmu. Suara Hetu agak dingin dan penuh dengan niat membunuh. Meskipun itu hanya dengusan dingin di permukaan. Namun, metode kultivator itu benar-benar dapat menahan Murong Yu. Suara teredam itu mengandung serangan sonik yang sangat mengerikan. Jika bukan karena tubuh Murong Yu yang berbeda dari orang biasa, semua meridiannya akan hancur, dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan sentuhan dingin melintas di antara alisnya dan menatap pemuda itu. Dia mencibir dan berkata, apa?
Jika aku tidak bergabung dengan Tian Yanzongmu, kamu akan membunuhku dan membunuhku. Apakah Tian Yanzong, salah satu dari 10 sekte teratas, benar-benar seperti ini? Jika ada orang sepertimu di Tian Yanzong, akan menjadi bajingan untuk menjadi salah satu dari 10 sekte. Sama sekali tidak layak. Sekte semacam ini, bahkan jika kamu memintaku untuk bergabung. Wajah Murong Yu pucat dan muram, dan dia menatap pemuda di panggung tinggi itu dengan kebencian dan berkata. Pada saat yang sama, ketika berbicara, darah di sudut mulutnya terus-menerus meluap. Kamu ingin mati. Mendengar perkataan Murong Yu, pemuda itu berteriak, tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas, dan dia hendak mencekik Murong Yu. Lihat, semuanya, ini adalah 10 sekte. Apakah kalian masih ingin bergabung dengan sekte ini? Bahkan jika kalian menjadi murid Tian Yanzong, aku khawatir kalian akan diperas oleh orang-orang ini. Murong Yu memuntahkan seteguk darah dengan puff, dan seluruh orang itu mundur lebih dari selusin langkah. Kulitnya menjadi lebih pucat dan dia terhuyung-huyung, seolah-olah dia terluka parah. Saudara Murong, seru Zhao Ziqing ketika dia melihat penampilan Murong Yu. Segera terbang turun dari panggung tinggi, dengan cepat berjalan ke sisi Murong Yu, memegang Murong Yu, dan tampak khawatir. Kamu sangat sombong. Saudara Murong tidak ingin bergabung dengan Tian Yanzongmu. Kamu menyakitinya dengan parah, dan aku tidak akan bergabung dengan Tian Yanzong. Zhao Ziqing menoleh dan melotot ke arah pemuda itu dan berkata dengan marah. Pada saat yang sama, yang lain saling memandang. Kata-kata Murong Yu tadi benar-benar membuat mereka gemetar. Zhao Hu hampir muntah darah karena marah. Zhao Hu adalah pemuda dari sekte Tian Yan. Untuk pertama kalinya, dia menyerang Murong Yu dengan gelombang suara, dan ingin menghancurkannya. Namun, Murong Yu gagal untuk menghancurkannya. Namun untuk kedua kalinya, meskipun aura di tubuhnya sedikit lebih kuat. Namun, hati nurani Kaisar Surgawi, dia benar-benar tidak menyerang Murong Yu. Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Murong Yu. Bajingan ini terlalu licik. Kamu harus membunuhnya kali ini. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menjelaskannya kepada Penatua Wei. Mata Zhao Hu meledak dengan niat membunuh yang ganas, dan niat membunuhnya memenuhi hatinya. Wah, sekte Tian Yan kami jujur dan adil, dan kami adalah salah satu dari 10 sekte besar. Karena kamu tidak ingin bergabung dengan sekte Tian Yan, tentu saja kami tidak akan memaksanya. Kamu tidak ingin mengeluarkan orang, jika tidak, sekte Tian Yan kami pasti akan mengejarnya sampai akhir. Zhao Hu berkata dengan dingin. Itu tidak lebih dari sekadar ketenaran, aliran seperti ini, bahkan jika kamu bertanya kepadaku, aku tidak akan bergabung. Murong Yu mencibir. Namun, dia melihat ke arah Zhao Ziqing, tetapi dia merasa sakit kepala. Ziqing, mengapa kamu begitu bodoh? Murong Yu berkata tanpa daya kepada Zhao Ziqing. Zhao Ziqing hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, dan berkata, karena saudara Murong, kamu tidak bergabung dengan sekte Tian Yan, tidak masuk akal bagiku untuk tetap di sana. Selain itu, sekte Tian Yan hanyalah salah satu dari 10 sekte besar. Kita dapat bergabung dengan seni bela diri lainnya. Apakah bajingan ini sudah menyadarinya? Di panggung tinggi, ayah dan anak Murong dan bertukar ekspresi muram dengan suara rendah. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan Tian Yanzong, dia pasti tidak akan bertahan hidup hari ini. Murong dan mencibir, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Ayah, maksudmu? Tanya Murong Hao cepat. Murong dan tidak berbicara, tetapi mengangguk sambil mencibir. Selanjutnya, Zhao Hu benar-benar mengabaikan Murong Yu, tetapi terus menerima orang. Tentu saja, kata-kata Murong Yu hanya mengguncang orang-orang ini. Bagaimanapun, Tian Yanzong adalah salah satu dari 10 sekte utama, dan orang-orang ini sangat bersemangat untuk menjadi murid mereka. Setelah Tian Yanzong memilih muridnya, dia mulai pergi ke 9 sekte yang tersisa dari 10 sekte. Namun, saya tidak tahu apakah itu karena Tian Yanzong. Setelah beberapa sekte memilih murid, tidak ada yang memilih Murong Yu. Dan Zhao Ziqing mengikuti Murong Yu dan tidak bergabung dengan sekolah manapun. Tubuh roh peri, apakah kamu ingin bergabung dengan lembah Yingxian? Tiba-tiba, seorang biksu wanita setengah baya yang cantik muncul di samping Murong Yu dan berkata dengan tenang sambil menatap Zhao Ziqing. Tubuh peri. Tubuh Murong Yu bergetar hebat,
dan dia menatap biksu perempuan itu dengan ekspresi terkejut, matanya penuh dengan keterkejutan. Namun, Zhao Ziqing hanya tercengang. Alasan mengapa dia tahu bahwa Zhao Ziqing adalah tubuh peri adalah karena hubungan Hetu. Namun, Murong Yu tidak menyangka bahwa seseorang dapat melihat tubuh Zhao Ziqing. Melihat ekspresi terkejut Murong Yu, Huang Fu Rengsui juga sedikit terkejut. Reaksi Murong Yu jelas mengetahui keberadaan tubuh peri, tetapi Zhao Ziqing tidak.